Haleluya, shalom, puji Tuhan. Saya terlalu percaya Allah hadir bersama-sama dengan kita, amin. Yang percaya Allah hadir bisa lambaikan tanganmu, tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Yang percaya Allah hadir, katakan engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Sungguhlah tak pernah kau biarkan hidupku bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Mari buka kedua tangan sekarang bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan.
Oh, sebab ku tahu bersamamu ku aman. Bersamamu ku kuat hadapi semua. Bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu sedia bagiku selamanya. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Kau ku cinta, selamanya, selamanya Kau ku cinta. Oh, selamanya Kau ku cinta. Kami serahkan kepada Dengan kebenaran firman Allah, kita dahului dengan doa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami panjatkan kepadamu, Yesus Tuhan. Engkau adalah gembala kami yang setia, yang sudah menolong, menyertai kami, memimpin hidup kami di dalam perjalanan hidup kami, sehingga hari ini kami bisa bersama-sama di dalam persekutuan memuji dan memuliakan Engkau. Bapa yang baik, kami sudah memuliakan Engkau. Saatnya kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, Tuhan. Mentaikan firman-Mu Bapa dalam roh dan kebenaran, dan segala manifest kuasa setan iblis yang mau mencuri kebenaran firman-Mu, kami tolak hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua agar supaya firman Allah menjadi bagian bagi kehidupan kami semua. Mengucap syukur dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita bisa berjumpa satu sama lain. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Allah, orang katakan tak kenal tak disayang. Hari ini saya akan perkenalkan dulu nama saya.
nama saya Pendeta Yanto Punu, pelayanan di GPD Eklesia Pelambuan, Kecamatan Pemala, Kabupaten Kolaka. Puji Tuhan, itu saja perkenalan nama saya. Dan saat yang berbahagia ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya! Saudara dalam kasih Tuhan, di tengah kehidupan kita yang kita hidupi hari-hari ini, ada kalanya membuat salah satu kebosanan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kebosanan itu muncul di saat ketika perjalanan kehidupan kita yang intinya kita tidak hidup di dalam Tuhan. Kebosanan itu muncul di saat kita beraktivitas dalam setiap kehidupan hari-hari kita. Karena ketika kita beraktivitas, kita tidak memohon kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi kehidupan saya dan saudara. Kadang-kala ini terjadi kepada saya dan saudara ketika kita bangun pagi tanpa bersyukur kepada Tuhan, tanpa memuji Tuhan, kita langsung beraktivitas dalam kehidupan. Nah, inilah yang kadang-kala membuat kita kehidupan kita bosan. Seperti yang dialami oleh Raja Salomo. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang kedua ayat 17, dia berkata demikian, oleh sebab itu aku membenci hidup. Oleh sebab itu aku membenci hidup. Oleh sebab itu aku bosan hidup. Dan itu pula yang dikatakan oleh salah satu tokoh Alkitab, yaitu Ayub. Mengapa ungkapan-ungkapan ini muncul kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, kepada orang-orang yang notabene-nya hidup di dalam Tuhan? Kenapa itu bisa terjadi? Hari ini saya berikan tema kebosanan. Kebosanan. Terjadi kebosanan itu dalam kata arti jenuh. Yang intinya bahwa kejenuhan terjadi karena kehidupan pekerjaan yang selalu itu-itu saja yang kita perbuat. Dan kejenuhan itu terjadi juga dalam pekerjaan kita karena kita tidak landasi hidup ini dengan kebenaran firman. Ini yang terjadi kepada Salomo. Bandingkan dengan kehidupan Salomo selalu yang dulunya hidup dengan Tuhan, dengan yang tidak, perbedaannya jauh. Seperti yang dilakukan oleh salah satu raja, yaitu Daud, bapaknya Salomo. Setiap kali dia melakukan sesuatu, dia bertanya kepada Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Raja Daud. Sama dengan kehidupan Salomo. Pada waktu dia ada di dalam Tuhan, dia mengerjakan itu, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Namun ketika dia melakukan hal demikian di luar Tuhan, dia tidak lagi bertanya kepada Tuhan. Maka muncullah suatu bahasa
dalam hidupnya bahwa aku bosan hidup. Kebosanan terjadi dalam pekerjaannya di bawah atau di bawah matahari ini. Nah, kalau kita bekerja di bawah matahari, tentunya muncul kejenuhan. Kenapa? Karena matahari itu panas, bisa membuat kita letih lesu, dan disitulah akan memunculkan salah satu kejenuhan, kebosanan. Apalagi dalam pekerjaan hari-hari selalu itu saja. Kebosanan itu terjadi bukan hanya kepada orang yang bekerja sebagai petani, tetapi itu terjadi kepada orang-orang, baik dia sebagai pegawai, baik dia sebagai pengusaha, baik dia sebagai anak pelajar, baik dia terjadi kepada anak-anak Tuhan, lebih kepada hamba-hamba Tuhan. Kalau dalam PNS atau guru dan sebagainya, dia melakukan pengajaran setiap hari ke sekolahnya itu saja. Begitu pula terjadi kepada pengusaha, yang dia kerjakan hanya itu saja, yang kadang-kala memunculkan kebosanan. Begitu pula dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ketika datang di dalam ibadah yang dia lakukan, atau ibadah itu ya hanya sekedar ibadah biasa saja, ada kejenuhan muncul di dalam bersekutu dengan Tuhan. Begitu pula sebagai hamba Tuhan, itu bisa terjadi kejenuhan, kebosanan di dalam melayani akan Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi kepada anak-anak Tuhan dan kepada hamba Tuhan? Karena semua pelayanan tidak dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan. Memang menyampaikan firman, tetapi dalam hal ini saudara, mereka hanya sekedar menyenangkan manusia. Mereka hanya berkata yang penting dilihat oleh manusia. Saudara, dalam kasus itu, firman Allah dalam kitab Yohanes 15 ayat 5 bagian C berkata bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ada satu pujian yang berkata demikian: tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus, tanpa kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan ini, saudara, maka semua yang kita kerjakan di bawah matahari itu, saudara, akan membuat kita jenuh, bosan, dan semuanya itu kalau sudah muncul kebosanan dan kejenuhan, maka semuanya itu sia-sia adanya. Padahal firman Tuhan mengajak kepada kita sebagai gereja Tuhan dalam kitab Kolose 3 ayat 23, Kolose 3 ayat 23, dia berkata demikian: apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan
manusia. Firman Allah katakan, Paulus mengajarkan kepada gereja Tuhan supaya lakukanlah itu bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi lakukanlah itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Orang yang melakukan pekerjaan itu di bawah matahari, kalau bersama Tuhan, maka dia tidak akan mendapat kejenuhan. Dia tidak akan mendapat kebosanan di dalam segala aktivitasnya dalam hidup ini, saudara. Maka daripada itu, marilah kita mau belajar melakukan semua yang kita lakukan di muka bumi ini, saudara, melibatkan Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam segala pekerjaan di bawah matahari ini. Untuk mengantisipasi segala kejenuhan, kebosanan dalam hidup ini, saudara, kita akan belajar dari kebenaran firman Allah. Yang pertama, datang kepada Yesus. Ajakan firman Tuhan, dia berkata, mari datang kepadaku. Sebab semua orang yang datang membawa persoalannya kepada Tuhan, membawa pekerjaannya kepada Tuhan. Tuhan berkata, dari segala perkara yang kau alami, yang kau hadapi dalam hidup ini, yang membuat engkau jenuh, akan berubah menjadi suatu sukacita atau kebahagiaan di dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Itu dalam kitab pasal yang Matius pasal 11 ayat 28. Matius pasal 11 ayat 28. Yesus mengajak kepada gereja Tuhan, ayo datang kepada Dia. Semua orang yang memiliki kejenuhan, kebosanan dalam hidup ini, saudara, datang kepada Tuhan. Dia Yesus yang sanggup mengubah segala sesuatu yang jenuh bisa menjadi kebahagiaan dalam kehidupan saya. Yang kedua, saudara, ajakan firman Allah kepada saya dan saudara, Paulus memberikan nasihat supaya kita selalu bersyukur. Tetaplah bersyukur. Kalau kita belajar bersyukur, melibatkan Tuhan dari sebelum kita bekerja, sebelum kita beraktivitas di bawah kolong langit ini, saudara, kita bersyukur lewat pujian penyembah kita kepada Tuhan. Maka dalam hidup ini, saudara, dalam pekerjaan kita, dalam pendidikan kita, dalam pelayanan kita, saudara, dalam usaha kita, tidak ada berkata, aku bosan dalam hidup ini. Kalau kita tahu mengucap syukur, sebab firman Allah berkata, tetaplah engkau bersyukur dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 8. Mengucap syukurlah dari segala hal yang ada, yang kau kerjakan. Walaupun itu tiap hari engkau cuci piring, urus anak. Tapi kalau kita selalu dengan bersyukur kepada Tuhan, maka kebosanan atau kejenuhan itu tidak ada kepada saya dan saudara. Tidak ada. Ayub, mengapa dia berkata aku bosan hidup? Karena yang Ayub hadapi ketika dia mengalami satu persoalan dalam hidupnya, yaitu sakit penyakit.
Yang alih-alihnya dia ditekan, sehingga dia memunculkan bahasa demikian. Itu di luar Tuhan. Begitu pula dengan kehidupannya Raja Salomo. Bandingkan dengan kehidupannya di dalam Tuhan yang selalu bertanya kepada Tuhan dan yang tidak lagi di dalam Tuhan. Yang dia lakukan semau dia. Nah, inilah kesalahan kita sebagai manusia. Berbuat sesuatu maunya kehendak kita yang jadi, bukan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita lakukan itu dengan kehendak kita tidak tahu bersyukur, maka ujung-ujungnya kita akan berkata, aku bosan. Dan yang ketiga, tetaplah berdoa. Ada banyak orang berdoa, maunya dia harus jadi. Hari ini, detik ini dia berdoa, maunya detik itu juga langsung dijawab. Kalau Tuhan tidak belum terjawab, itulah yang akan memunculkan kebosanan. Caranya kita berdoa harus seperti apa? Dengan segenap hati, dengan ketulusan. Naikkan doamu, jangan pernah berhenti engkau terus berdoa sebelum Tuhan mengulurkan tangannya kepadamu. Pujian, ada satu pujian berkata, ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata, ku takkan berhenti percaya. Jangan kita berhenti di dalam berdoa kepada Tuhan, sebab doamu bisa mengubah segala kejenuhan menjadi berkah. Kejenuhan bisa berubah menjadi kesukaan. Nah, orang yang hidup dalam kesukaan itu, saudara, orang yang tidak memiliki kejenuhan. Maka daripada itu, saudara, mari di saat yang berbahagia ini, waktu yang terindah, kita diberikan kesempatan untuk datang berkumpul memuji dan memuliakan Tuhan. Pergunakanlah waktu-waktu yang ada untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Sebab tujuan hidup kita, saudara, yaitu mau menyenangkan Tuhan, bukan memiliki kebosanan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mengapa terjadi kebosanan kepada manusia? Karena kehidupan manusia maunya hidup di dalam dosa. Ayat yang terakhir di dalam Yohanes pasal yang keempat, dia berkata begini, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Air ini, air duniawi atau kehidupan yang penuh dengan dosa. Kalau engkau mengalir di dalam kehidupan yang penuh dengan dosa, maka kebosanan akan muncul di dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi firman Allah berkata, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya.
Daripada itu sudah, mari kita mau belajar segala sesuatu supaya kita terhindar dari kebosanan. Kita harus melakukan semuanya itu, melibatkan Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan saya sampaikan di sini. Tundukkan kepala, kita akan berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memperluas daerah kami, memulihkan bangsa kami dari segala malapetaka yang menghimpit kehidupan bangsa kami yang terjadi di permukaan bumi ini, lebih khususnya di permukaan bumi Indonesia. Dengan adanya pandemi virus corona yang ada, Tuhan, kami berdoa semuanya itu dihalaukan dari bangsa kami dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan, adanya virus corona sehingga membuat perekonomian di bangsa kami ini terjadi merosot yang ada. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan bangsa kami, pulihkan perekonomian perdagangan di bangsa Indonesia, agar supaya bangsa Indonesia keluar dari keburukan ekonomi yang ada, dan Indonesia kembali hidup di dalam kasih anugerah Allah. Begitu pula juga Tuhan, pemerintah yang ada, biarlah kiranya Engkau tolong memberikan kekuatan, kemampuan, memberikan hikmat untuk membawa bangsa Indonesia ini kembali bangkit dari segala keburukan yang ada. Dari presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan semua elemen pemerintahan yang ada, sampai kepada provinsi, kota, dan kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan, RT, RW pun, Tuhan, semuanya di dalam perlindungan Tuhan, baik dari Polri dan TNI. Tuhan tolong semuanya, biarlah kasih Kristus menyertai mereka semua, bahkan sampai para medis. Tuhan memberikan kekuatan. Bapa, pulihkan semuanya, pulihkan masyarakat yang ada di bangsa Indonesia, baik kami yang ada di Sulawesi Tenggara. Tuhan, pulihkan dalam nama Yesus, karena semuanya itu Tuhan punya nama, dipuji dan dimuliakan. Semua yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang ada pada siang hari, semuanya dilibatkan dari semua jerih lelah mereka, pengorbanan mereka, waktu mereka. Biarlah Tuhan memperhitungkan semuanya itu, agar semua jerih lelah mereka tidak sia-sia, tetapi menjadi manfaat bagi kehidupan masyarakat, sahabat. Bahkan biarlah semuanya itu mereka lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur di hadapan Engkau ya Tuhan. Dan inilah yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata